Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi Wanyambe. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita pada hari ini berkaitan dengan mengenal dan bersaksi. Hari ini gereja merayakan dua rasul besar, Petrus dan Paulus. Kedua rasul ini memiliki pengenalan iman yang mendalam akan Yesus. Pengenalan mereka tentang Yesus tidak diperoleh secara instan. Mereka mengalami jatuh bangun untuk dapat mengenal Yesus secara mendalam. Petrus pernah mengingkari Yesus, sedangkan Paulus pernah menjadi pembunuh para pengikut Yesus. Namun setelah mengenal Yesus secara mendalam, keduanya menjadi saksi iman yang tangguh. Hidup kedua santo ini penting sekali dan penuh tantangan. Mereka setia mewartakan Injil dan memimpin gereja di usia awalnya yang pasti tidak gampang. Gereja dimusuhi dan dianiaya di mana-mana, tetapi dengan setia mereka memimpin para rasul dan semua pemuka agama untuk bertahan. Hasil karya mereka ialah gereja Katolik yang masih hidup sampai saat ini. Darah martir mereka menjadi kekuatan iman bagi semua pemimpin gereja Katolik dan umatnya. Kisah Injil menunjukkan kepada kita bahwa jawaban atas pertanyaan Yesus akan menunjukkan kualitas kedekatan seseorang dengan Yesus. Dari kata orang dan kata Petrus kita bisa belajar bahwa semakin seseorang itu jauh dari kehidupan Yesus, gambar dan kata-katanya tentang Yesus akan berbeda dengan orang yang dekat dan hidup bersama dengan Yesus. Orang yang jauh dari Yesus hanya akan menyebut siapa Yesus dari apa yang dilihatnya atau didengarnya dari jauh. Jawabannya pun pasti bervariasi dan membingungkan. Ada yang menyebut Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Berbeda jika pertanyaan itu ditanyakan pada orang yang setiap hari hidup dan tinggal bersama dengan Yesus. Ia akan memberikan jawaban dengan benar dan secara pasti dari apa yang disaksikannya, juga yang langsung didengarnya dengan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita untuk selalu memberi jawaban atas iman kita dalam kesaksian hidup yang benar. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus berdasarkan dorongan Roh Kudus memberi jawaban yang tepat tentang siapakah Yesus. Jawaban ini pula lah yang harus menjadi jawaban kita dalam pergumulan hidup setiap hari, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jawaban ini akan membantu kita dalam menampilkan kemuritan kita sebagai pembawa hidup bagi sesama kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.